Salam sejahtera dan salam jumpa kembali dalam acara Pancaran Air Surgawi Belajar Ngerti Teologi. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengetahuan firman Tuhan mengenai prinsip dasar pernikahan. Materi ini saya persiapkan dalam beberapa bagian, dan saat ini saya akan menyajikan bagian yang pertama. Saudara, mayoritas orang-orang dewasa merencanakan untuk masuk kepada lembaga pernikahan. Mereka semua mempersiapkan segala sesuatunya agar nantinya sanggup membentuk lembaga pernikahan yang berkualitas. Mereka semua ingin memiliki rumah tangga, memiliki keluarga yang berkualitas. Nah, saudara, sebelum semuanya itu terwujud, alangkah baiknya kita mau melihat dari kebenaran firman, dan biarlah itu menjadi pedoman utama kita, khususnya bagi orang-orang yang akan masuk di dalam lembaga pernikahan. Dan berdasarkan tema kita hari ini, kita mau fokus kepada prinsip dasar dari pernikahan yang nantinya akan membekali orang-orang yang akan masuk kepada lembaga pernikahan. Mari kita akan mengikuti pembahasan demi pembahasan. Kita mulai dengan prinsip dasar pernikahan yang pertama, yaitu pernikahan harus didasari dengan cinta. Saudara, pernikahan adalah sebuah bangunan di mana cinta menjadi pondasinya. Pondasi cinta nampak dalam kekaguman, puji-memuji, yaitu memuji kehebatan fisik dan karakter, menampilkan rasa rindu, kangen, ingin selalu berjumpa, bahkan berani mempublikasikan kekasihnya di depan umum, dan juga memberikan tanda kasih berupa kecupan. Kita bisa perhatikan dalam Kejadian pasal 29 ayat yang ke-18, di mana Yakub sangat mencintai Rahel, sehingga dia rela bekerja kepada Laban 14 tahun. Kidung Agung pasal 1 sampai pasal 3 juga menampilkan wujud dari cinta, yaitu puji-memuji, menampilkan rasa kangen, rasa rindu, memperkenalkan, mempublikasikan, membanggakan kekasihnya di depan umum, dan lain sebagainya. Jadi, berdasarkan ayat-ayat tersebut, maka Alkitab menaruh cinta sebagai pondasi bagi pernikahan laki-laki dan perempuan. Ada memang pendapat yang mengatakan pondasi utama dari pernikahan adalah kemapanan ekonomi. Ada juga orang yang berkata bahkan memiliki prinsip, saya akan menikah dengan yang sama suku bangsa dengan saya. Dan juga pendapat-pendapat yang lainnya. Tetapi ketika kita melihat kepada firman Tuhan, ternyata Alkitab firman menaruh cinta sebagai pondasi utama bagi lembaga pernikahan. Sehingga setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan perlu memperhatikan kembali, apakah betul semuanya itu didasari dengan cinta, apakah karena dijodohkan, atau karena rasa kasihan, atau karena berhutang budi, dan lain sebagainya. Jadi, harus dicek dulu, harus diperhatikan dulu, harus dipastikan dulu bahwa memang benar-benar laki-laki memiliki dasar cinta kepada perempuan, dan sebaliknya perempuan juga didasari dengan cinta. Kita masuk kepada prinsip dasar pernikahan yang kedua, yaitu penyatuan keseluruhan pribadi. Itu ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Matius 19 ayat yang ke-6. Allah menciptakan dan menyatukan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah lah kreator lembaga pernikahan. Di Kejadian 1 ayat 28 dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Allah memberkati mereka, bahkan kemudian memberikan perintah supaya mereka beranak cucu. Dan di Matius 19 ayat yang ke-6 dengan tegas mengatakan bahwa keduanya bukan lagi dua tetapi satu, karena sudah dipersatukan oleh Allah dalam lembaga pernikahan. Di masa-masa gereja, khususnya masa-masa sekarang ini, maka hamba-hamba Tuhan menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam upacara gereja, yaitu upacara pernikahan. Penyatuan ini meliputi seluruh aspek pribadi keduanya.
Jadi, laki-laki dan perempuan yang asalnya berbeda, latar belakangnya banyak perbedaan, semuanya disatukan dalam lembaga pernikahan. Tentu ini adalah hal yang tidak mudah. Oleh karenanya, perlu didahului dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Tahapan perkenalan, tahapan pacaran, tahapan pertunangan, lalu kemudian masuk kepada pernikahan. Durasi waktu atau lamanya waktu berpacaran itu relatif. Tetapi yang jelas, penyatuan dalam lembaga pernikahan ini bukan sesuatu yang mudah, sehingga perlu didahului dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Dan perlu saudara ketahui bahwa penyatuan dalam lembaga pernikahan itu bersifat seumur hidup, kontrak mati. Oleh karenanya, tadi saya sampaikan, harus didasari dengan cinta. Cinta menerima apa adanya, cinta rela berkorban, cinta menutupi kekurangan. Dan kemudian harus melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Sehingga ketika seseorang, antara laki-laki dan perempuan masuk kepada lembaga pernikahan, maka bisa mempertahankan lembaga itu sampai maut memisahkan. Kita masuk kepada prinsip dasar pernikahan yang ketiga, yaitu sedaging. Ayat-ayatnya sudah jelas dan saya sudah tampilkan dalam layar monitor bahwa laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dalam lembaga pernikahan, mereka semuanya menjadi sedaging. Puncak dari cinta adalah hubungan suami istri, adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan pasca peneguhan dan pemberkatan nikah, sehingga keduanya menjadi sedaging. Hubungannya dimaksud adalah pasca penyatuan Allah dalam peneguhan dan pemberkatan nikah yang sudah saya sampaikan. Jadi jangan sampai terbalik, sedagingnya sebelum peneguhan dan pemberkatan. Jadi kita harus ikuti pola Allah. Jadi Allah menyatukan terlebih dahulu, baru Allah memerintahkan supaya mereka beranak cucu dan berkembang biak. Oleh karenanya, kemampuan organ dan gairah seksual menjadi sangat penting dalam hal ini. Dan ini semuanya juga harus menjadi perhatian bagi masing-masing orang yang akan melangsungkan pernikahan. Karena memang puncak dari cinta salah satunya adalah persetubuhan atau menjadi sedaging. Sebagai akibat dari sedaging adalah diperolehnya keturunan sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga. Jadi keturunan bukanlah segala-galanya, tetapi sebagai pelengkap kebahagiaan keluarga. Sehingga pada intinya adalah pernikahan itu sedaging antara laki-laki dan perempuan. Sementara keturunan adalah akibat dari sedaging. Tetapi kalaupun belum Tuhan kehendaki untuk memperoleh keturunan, maka lembaga pernikahan itu sah dan tetap berkualitas. Karena ada pendapat-pendapat yang berkata bahwa laki-laki dan perempuan bisa bercerai kalau salah satu mandul, kalau tidak diperoleh keturunan. Dan hal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena keabsahan lembaga pernikahan adalah ketika terjadinya penyatuan, ketika Allah menyatukan laki-laki dan perempuan melalui kepanjangan tangannya, yaitu hamba Tuhan yang melakukan peneguhan dan pemberkatan. Jadi, keturunan adalah pelengkap kebahagiaan keluarga dan akibat dari proses sedaging tersebut. Demikian bagian pertama yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip dasar pernikahan. Dan dalam kesempatan selanjutnya, saya akan membagikan prinsip-prinsip dasar lainnya yang melengkapi prinsip-prinsip dasar yang sudah kita bicarakan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.